Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang sudah kami bangun, ya, yang sudah kami kembangkan. Di sini bisnis yang kami jalani di sini adalah Pandawa Coffee, ya. Kita di sini membuka bisnis Pandawa Coffee, di mana latar belakang dari bisnis kami ini, ya, disebabkan dikarenakan pada zaman sekarang ini kan kita juga harus memulai yang namanya kayak usaha untuk tersendiri, ya. Kita nggak bisa kayak menjamin gitu, maksudnya kayak pekerjaan itu kan nggak akan tentu bertahan lama juga, ya. Nah, di sini untuk latar belakang dari pendirian usaha kami di sini adalah sebuah perusahaan kuliner, ya, kuliner atau misalnya food and beverage, ya, yang berdiri sejak tanggal 2 April dari 2022 lalu, ya. Nah, Pandawa Coffee di sini juga bisa memiliki arti, ya, yaitu usaha kopi dari 5 orang sahabat, ya. Ini dari, ya, circle. Kata Pandawa diambil dari bahasa Jawa, yakni kata Pandowo, ya, yang berarti 5 saudara, ya, Inggrisnya berarti kopi. Sedangkan kata kopi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya kopi, ya. Perpaduan dari kata ini diambil dikarenakan kami menginginkan nama usaha yang mudah diingat oleh masyarakat dan memang tidak terlalu ke arah barat lah, ya. Soalnya kan mungkin udah mainstream kalau kita lihat nama-nama dari resto atau food and beverage yang emang membawa ke arah barat. Oke, selanjutnya di sini kita juga mempunyai makna dari logo usaha, ya. Makna dari logo usaha kami di sini ada dari pertama itu adalah bentuk cangkir, ya. Bentuk cangkir itu dia memiliki arti adalah sebuah wadah, ya, sebuah wadah untuk menyeruput kopi, ya, kayak atau minuman, ya, untuk menyeruput atau minuman. Lalu di sini ada bentuk biji kopi juga yang memiliki arti bahwa kalau kedai kami ini menyediakan beberapa jenis kopi, ya, yang akan nanti disajikan dan memang kopi-kopinya itu asli dari Indonesia. Dan lalu yang terakhir di sini ada bentuk wayang, ya, dikarenakan kita juga di sini arti wayang ini memiliki arti dari nama kedai kopi, ya, yaitu Pandawa yang dia diambil melalui cerita wayang Satria yang sangat gagah dan pemberani, dan yang pastinya ini sudah asli Indonesia banget, ya. Oke, selanjutnya di sini untuk visi dan misi, ya. Di sini kami mempunyai visi dan misi, ya. Visinya itu adalah menciptakan warung kopi yang memang merasa kekinian dan menjadi tempat untuk berkumpulnya para remaja, ya, muda-mudi ataupun tua muda, ya. Dan di sini juga untuk kami berharap dari visi kami itu kami dapat mendirikan tempat yang sangat berkualitas untuk para konsumen yang dapat menikmati kopi dan juga segala makanan atau snack yang akan kami sediakan. Nah, nanti di sini kita juga mempunyai misi, ya, dari Pandawa Coffee ini kita juga mempunyai misi, yaitu pertama kita di sini akan menjual jenis produk kopi yang memang dari Indonesia, terus menetapkan untuk harga jualnya itu emang terjangkau, jadi kita nggak ngambil yang harga-harga yang mahal, kita mungkin mengambilnya untuk konsumen yang menengah ke bawah, ya, untuk harganya. Lalu di sini untuk kita misinya itu akan menjaga kualitas dari produk dan rasa, terus menciptakan lapangan pekerjaan juga untuk membantu banyak kawan atau teman atau sanak keluarga, ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu juga menjaga suasana kedai, ya, yang akan tetap nyaman seperti layaknya emang tempat-tempat untuk ini, ya, beristirahat, melepas penat seperti itu. Dan juga nanti kami di sini akan menyediakan sedikit kotak dan media kritik atau saran agar nanti di sini kedai dari Pandawa Coffee kami ini akan terus berkembang, ya. Jadi akan berkembang terus. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan slide-nya dengan teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang ada di Pandawa Coffee. Yang pertama itu ada mie instan, kemudian ada saus, dan terutama bahan utamanya itu ada kopi, dan juga ada susu kental manis, ada roti tawar, ada keju, ada mesis, ada air mineral, dan es batu. Kemudian selanjutnya
Pandawa Coffee melakukan pemasaran secara online dan offline, memasarkan langsung di Pandawa Coffee dengan menggunakan sosial media seperti Anda bisa melihatnya, gambar di sampingnya itu kami melakukan pemasaran melalui Instagram, WhatsApp, dan kami juga membuat bekerja sama dengan GoFood. Kemudian selanjutnya, Pandawa Coffee memiliki SWOT. Yang pertama itu strength, kekuatan. Yang pertama memiliki bahan baku kopi yang original, kopi hasil dari petani lokal, kemudian menyediakan berbagai makanan pendamping yang bervariasi, kemudian menyediakan tempat yang nyaman untuk sekedar nongkrong dan bercengkrama atau melepas penat dengan teman-teman. Kemudian yang kedua ada weakness, kelemahannya itu sulitnya mendapatkan bahan baku yang berkualitas namun dengan harga yang murah. Kemudian opportunities, peluangnya itu dapat menjangkau semua kalangan, kemudian adanya tren kopi di kalangan anak muda. Kemudian selanjutnya ada threats, ancaman, yaitu munculnya usaha sejenis yang lebih unggul, kemudian kenaikan harga bahan baku, kemudian ada juga kompetitor yang lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ambar Fida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada laporan usaha. Di sini ada biaya produksi. Dan di hari pertama, biaya produksinya tertera seperti pada layar berikut. Ada mie goreng, mie rebus, kopi bubuk, susu kaleng, dan lain-lain. Dan total pengeluarannya ada 169.400. Dan untuk biaya produksi hari kedua, karena ada beberapa bahan yang tidak perlu dibeli, karena masih ada dari bahan-bahan penjualan sebelumnya, jadi total pengeluaran kami sebesar Rp141.400. Dikarenakan bahan yang diperlukan hanya penambahan mie rebus, mie goreng, kopi bubuk, keju, dan bahan-bahan lain. Tidak termasuk dengan alat-alatnya. Next, kemudian ada laporan pemasukan keuangan dan pengeluaran keseluruhan. Di sini ada pada tanggal 25 dan tanggal 9 bulan Juli, jumlah transaksi kami yaitu 64 buah, total pemasukan 508.000 dan total pengeluarannya 310.800. Dan keuntungan yang kami peroleh dari penjualan ini sejumlah Rp197.200. Itu terdiri dari mie rebus dengan jumlah 6, mie goreng 4 buah, hot coffee 5 buah, ice coffee 8 buah, roti bakar 4 buah, mie rebus 8 buah, mie goreng 7 buah, hot coffee lagi 7 buah, ice coffee 10, dan roti bakar 5. Jadi totalnya 64. Dan pemasukan tadi seperti yang saya sebutkan 508.000, sehingga keuntungan yang kami dapatkan Rp197.200 dari 2 hari penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Zainab. Ya, terima kasih Mbak Fida. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini ada HPP. Diperkirakan rata-rata perharinya ada 10 pelanggan, yaitu diasumsikan dari 10 pelanggan itu membeli mie instan, roti bakar, dan es kopi kurang lebih pendapat dari 10 pelanggan itu 25.000. Lalu di sini kami menentukan HPP-nya untuk satu cup kopinya kurang lebih bubuk kopinya ada 9 gram, kurang lebih HPP-nya Rp270. Lalu ada 7 gram gula, kurang lebih HPP-nya ada Rp112. Lalu ada 20 ml susu kental manis untuk ice coffee, kurang lebih HPP-nya Rp950. Lalu masing-masing cup kurang lebih 200 ml air, HPP-nya kurang lebih Rp2.200.
Jadi hitungan untuk kopinya, HPP per cup kopinya adalah Rp3.512. Lalu ada HPP mie instan. Di sini harga mie instan per buahnya adalah 3.000. Diasumsikan satu porsi mie instan itu, di setiap porsi mie instan ada satu telur. HPP satu telur kurang lebih 2.300, maka HPP per porsi mie instan, baik itu mie goreng atau mie rebus, yaitu Rp5.300. Lalu ada roti tawar. Di setiap porsi roti tawar terdapat 2 slice roti, yaitu HPP-nya kurang lebih 2.600. Untuk asumsi toppingnya meses, susu, dan keju masing-masing 1.000, maka kurang lebih HPP per porsi roti termasuk toppingnya kurang lebih 5.600. Di sini masing-masing menu seperti kopi, mie instan, dan roti bakar memiliki margin keuntungan berbeda-beda. Untuk HPP kopi, maksud saya untuk kopi, margin keuntungannya sebesar 40%. Untuk mie instan, margin keuntungannya sebesar 85%. Untuk roti bakar sebesar 35%. Ya, lalu ada perkiraan HPP masing-masing produk. Di sini untuk kopi, setelah dihitung, untuk HPP kopi yaitu Rp4.916 dibulatkan menjadi Rp5.000 per gelas untuk kopi panas. Untuk kopi dinginnya Rp7.000. Lalu mie instan HPP-nya Rp9.805 dibulatkan menjadi Rp10.000. Lalu ada roti bakar untuk HPP-nya Rp7.560 dibulatkan menjadi Rp8.000. Dengan asumsi tersebut, maka diperhitungkan laba ruginya selama dalam sebulan. Pendapatannya sebesar Rp500.000, harga pokok penjualannya kurang lebih Rp25.000, lalu laba kotornya mendapatkan Rp475.000. Lalu di sini ada perhitungan BEP-nya. Untuk laba bersih pada penjualan pertama pada tanggal 25 Juni 2022 mendapatkan keuntungan bersih sebesar 43.600. Untuk laba bersih penjualan kedua tanggal 9 Juli 2022 mendapatkan keuntungan bersih sebesar 153.600. Maka dari total laba bersih 2 hari penjualan sebesar 197.200. Di BP ini juga ada biaya yang dikeluarkan selama 2 hari penjualan yaitu 310.800. Lalu pada setoran modal awal sebesar 169.400. Maka nilai BEP yang didapat adalah setoran modal awal dibagi dari total laba bersih dikurang biaya 2 hari penjualan, maka didapatkan hasil 113.600, maka didapatkan BEP-nya yaitu 1,5 bulan. Slide selanjutnya, di sini ada foto dokumentasi produk-produk, ada es kopi, kopi panas, mie instan, lalu dan roti bakar. Slide selanjutnya ada dokumentasi usaha. Lalu slide selanjutnya ada daftar menu dan flyer promosi. Slide selanjutnya ada dokumentasi produk dari Pandawa Coffee. Slide selanjutnya ada dokumentasi penjualan yang telah kita lakukan selama 2 hari. Terima kasih ya untuk kawan-kawan dari Pandawa Coffee ya. Tadi di sini kita sudah lihat ya. Kalau misalkan mulai dari BP dan HPP yang telah kami hitung dan juga di sini untuk dokumentasi usaha kami. Sedikit untuk memberikan kesimpulan saja. Jadi untuk zaman sekarang itu bisnis F&B atau foods and beverage salah satu adalah bisnis yang emang diminati banyak kalangan dan dapat dinikmati juga oleh kaum yang mau tua atau muda, itu pasti akan terus berjalan ya. Prospeknya itu juga memiliki prospek yang sangat bagus ya, dibandingkan mungkin bisnis-bisnis lain ya kalau misalkan kita lihat. Jadi
jangan pernah yang namanya kayak minder untuk terjun langsung ke, ya kalau bilang langsung terjun ke bagian dapur lah atau apa, jangan minder ya. Yang penting kalian juga harus semangat ya. Dan juga di sini kalau dibilang untuk ya zaman sekarang ya kita juga nggak akan bergantung lah ya, nggak bergantung dengan yang mengikuti tren lah apa, nggak, semuanya akan kembali lagi ya di mana ya emang ya kita butuhin tuh apa untuk kebutuhan sehari-harinya aja ya. Jadi untuk mendukung berjalannya bisnis dalam coffee ini ya seperti ini, bisnis plan yang sudah kami jalankan ya. Semoga Bu Rosi dan yang nanti akan melihat dari video kami ini apa ya kalau bilang ya, puas lah ya melihat video yang sudah kami kembangkan. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya atau misalkan ada yang sedikit mungkin kita ngomongnya agak masih kurang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.